Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat bergabung kembali di Zoom meeting atau webinar Konsultan Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bergabung pada materi malam ini. Di mana untuk materi malam ini kita dibersamai oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Ishak Bafadal. Selamat malam Pak, selamat bergabung Pak di Konsultan Indonesia. Malam. Ya. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu Pak, malam ini narasumber kita dalam hal ini Bapak Ishak akan membawakan materi yang berjudul Audit Dokumen UKL UPL Pekerjaan Konstruksi. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Pak Ishak untuk membawakan materi tersebut. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pak. Ya. Salam. Ya. Nama saya Ishak Bafadal, STMT dari Kota Kendari sebagai audit dokumen lingkungan hidup, membawakan materi audit dokumen UPL untuk pekerjaan konstruksi. Di mana untuk dokumen lingkungan sekarang itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Ya, ini dasar hukumnya yang dulu itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, di mana sekarang sudah berubah nama, yang namanya itu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana yang dulunya biasa kita kenal dengan nama izin lingkungan, sekarang itu sudah berubah nama menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup. Persetujuan lingkungan hidup ini wajib dimiliki setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting ataupun tidak penting terhadap lingkungan, dan merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, serta masa berlakunya berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Jadi masa berlaku persetujuan lingkungan hidup ini baik AMDAL, UPL, dan SPPL itu bersamaan dengan berakhirnya izin usaha sendiri. Pada pasal 4 itu berbunyi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL, UPL ataupun SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Pada malam ini materi kita fokus terhadap UPL-UPL. UPL-UPL itu adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, di mana merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan, serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Adapun sasaran dari
dokumen UKLUP sendiri itu adalah ada dua. Yang pertama, pelaku usaha sendiri merupakan orang atau perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu, dan instansi pemerintah, kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian atau instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. Rencana usaha kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL itu meliputi ada 3. Yang pertama, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Kedua, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi kegiatannya dilakukan di luar dan atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Karena kalau berbatasan langsung dengan kawasan lindung itu wajib AMDAL. Ketiga, termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Adapun isi dari dokumen UKLUPL itu paling sedikit berisi yang pertama identitas pengusul. Kedua, berisi deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan beserta skala besarannya. Ketiga, status dari kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Keempat, berisi analisis dampak lingkungan hidup yang akan terjadi. Jadi dari kegiatan tersebut ada analisisnya, kira-kira dampaknya seperti apa. Yang kelima, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup. Jadi apabila dari kegiatan terjadi dampak yang dianggap tidak penting, intervensi teknologi pengelolaan lingkungan hidupnya seperti apa. Itu harus ada tersedia. Yang keenam, alasan ilmiah bahwa rencana usaha kegiatan tersebut tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha. Terakhir, kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL. Nah, ini contoh mengenai kewajiban sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang pertama, memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, di mana dilakukan dalam bentuk matriks UKLUPL seperti pada contoh yang ada di layar ini. Jadi matriksnya berupa kayak tabel-tabel. Yang pertama, jenis dampaknya seperti apa, sumber dampaknya dari mana saja, besaran dampaknya berapa, apakah dia skala besar, skala kecil, terus tolak ukurnya apa, dan seperti apa upaya pengelolaan lingkungan hidupnya. Dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Jadi pasca dokumen ini terbit, pada saat berjalannya operasional kegiatan itu wajib melakukan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan ada memuat kolom institusi pengelolaan dan pemantauan itu siapa-siapa saja yang melakukan pengawasan. Yang kedua, memenuhi ketentuan persetujuan teknis. Jadi di dokumen UKLUPL sendiri itu ada yang namanya Pertek atau persetujuan teknis. Di mana persetujuan teknis itu terdiri atas pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, ini berhubungan dengan udara, pengelolaan limbah B3, dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas. Jadi ini wajib tertuang dalam dokumen UKLUPL, ini ada peraturan teknisnya sebelum menyusun dokumen UKLUPL sendiri. Persetujuan teknis paling sedikit memuat yang pertama standar teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, analisis mengenai dampak lalu lintas. Yang kedua, standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas. Yang ketiga, sistem manajemen lingkungannya seperti apa. Yang berikutnya, ini harus ada menyiapkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap permakarsa atau penanggung jawab kegiatan wajib
menyiapkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang berikutnya, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Laporan ini familiar, biasa kita dengar dengan yang namanya laporan pemantauan. Jadi laporan pemantauan ini wajib dilakukan setelah terbitnya dokumen UKL untuk menjadi bahan acuan kepada instansi pengawas atau pemantau dokumen. Kewajiban bagi pelaku usaha itu sendiri, paling lambat, paling sedikit itu dibuat laporannya per semester atau per 6 bulan sekali. Yang berikutnya, apabila dari kegiatan usaha tersebut ada limbah padat, nah itu wajib juga dilakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi limbah padat, limbah non B3 itu termasuk seperti sampah-sampah, bukan sampah spesifik, tapi sampah yang pada umumnya sampah domestik. Yang berikutnya, mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha. Jadi kalau usahanya yang pertama itu terjadi perubahan kegiatan, itu wajib permohon baru lagi untuk diterbitkan dokumen yang baru, revisi dari dokumen yang lama. Yang berikutnya, kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini sedikit saya singgung tentang DPLH. Jadi kalau untuk ketiga dokumen tadi, baik AMDAL, UKL maupun SPPL itu dibuat pada saat kegiatan belum berjalan atau prakonstruksi. Nah, adapun biasa terjadi di sebuah daerah, beberapa jenis kegiatan sudah lebih dahulu kegiatannya berjalan, baru dokumennya diurus. Kalau kegiatan tersebut wajib UKLPL, maka yang akan diterbitkan bukan dokumen UKLPL lagi, tapi yang dinamakan namanya dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat DPLH. Nah, dokumen ini merupakan dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bukan dokumen UKLPL lagi ya, itu tapi namanya DPLH. Saya kira cukup sekian materi mengenai audit lingkungan hidup untuk kegiatan jasa konstruksi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya setelah pemaparan materi, kita akan lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Bapak Ishak Padal, narasumber kita malam ini, silakan untuk raise hand dan bisa juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya Pak, ini ada Pak Heri Eko. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Bu. Terima kasih waktunya. Iya, baik Pak. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau Pak yang Ishak, dengan ini saya dari Jawa Pak, dari Jogja. Perkenalan, nama saya Heri Eko Pak. Ya, salam kenal Pak Heri. Iya, ini alhamdulillah bisa bertemu para ahli-ahlinya ini. Ini kebetulan saya tertarik ikutan sesi yang ini Pak, UPL ini sama IKL ini terkait dengan profesi saya itu kan sebagai salah satu perencana proyek infrastruktur lah seperti itu kan di bidang IT. Itu saya itu tertarik ikutan ini, pengen tahu Pak dokumen-dokumennya itu seperti apa. Mungkin kalau diperkenankan ada contohnya lah formatnya, format pengajuan. Kalau
kalau peraturan perundang-undangannya kami udah memahami, kita udah belajar, kita dapatlah informasinya. Cuman how to-nya Pak, dan itu bagaimananya itu kami nggak dapat gambaran. Kebetulan kan basicnya saya bukan orang pengurus izin, saya juga bukan lembaga yang memang bertugas berizin, tapi kami sebagai perencana pembangunannya, perencana, saya konsultan perencana lah, sehingga kami harus memprediksi tingkat kesulitannya, timeline-nya, waktunya, dokumennya apa saja, persyaratannya apa saja, kontak personnya kemana, tahapannya kalau di kabupaten bagaimana. Jadi panjang sebenarnya yang kita inginkan gitu Pak. Kalau berkenan gitu Pak. Karena harapannya bisa seperti itu Pak Iskak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Mungkin silakan Pak Ishak langsung dijawab, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi untuk pengurusan dokumen itu sendiri, di setiap daerah kan punya yang namanya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di mana nanti di PTSP itu biasanya ada tim yang akan mengarahkan apa-apa saja formulir itu yang harus diisi. Tapi kurang lebih seperti ini di slide tadi yang saya tanya. Mungkin saya agak cepat menjelaskan tadi. Di mana di dokumen itu isiannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan diminta identitasnya Pramakarsa atau pengusul kegiatan. Terus Izin Pak sharingnya, katanya sharingnya udah nggak muncul lagi Pak, sharing filenya. Ya. Sharing apa Pak? Yang adakah yang di-sharingkan Pak? Apa? Oh, dokumen ya, contoh Ya, dokumen. ini contoh aja sekilas-sekilas. Jadi kami bisa berpandangan, oh nanti begini ya, sehingga kami yang awam ini bisa terbantu. Kalau contoh dokumen secara umum itu kebetulan saya isiannya seperti ini Pak. Dari poinnya SMTG PTSP itu. Jadi dokumen itu sendiri isinya cuma seputaran ini. Jadi ada identitas pengusul, terus ada deskripsi rencana usaha, kegiatannya itu usaha apa, kegiatan apa gitu. Terus status kondisi lingkungan di dalam, serta analisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Misalnya begini, untuk kegiatan sebuah bangunan, misalnya bangunan gedung, bahwa dalam kegiatan tersebut akibat kegiatan nanti ada debu pada saat land clearing, itu isiannya seperti itu. Nanti termuat di matriks, ada tadi saya lihatkan matriks. Terus yang berikutnya adanya ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup serta alasan ilmiah. Nah, kurang lebih isiannya yang utama di dokumen itu adalah matriks seperti ini, tabel. Jadi di matriks ini akan termuat semua. Tapi biasanya di setiap daerah itu kalau kita ke PTSP-nya ada form yang akan dikasihkan dan diisi di PTSP.
Bagaimana Pak? Ya, sementara saya ini dulu ada saya terima dulu ya informasinya. Mungkin kasih kesempatan teman-teman lain yang ingin bertanya mungkin ya. Makasih. Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ishak Bafadal. Silakan Pak untuk mengenai materi malam ini. Untuk materi malam ini itu temanya yaitu audit dokumen UKL UPL pekerjaan konstruksi atau mengenai dengan upaya pemantauan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ishak Bafadal, mengenai dengan materi malam ini. Itu ada yang bertanya itu Mbak. Pak Edi itu bertanya itu. Iya, Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Ibu Moderator. Terima kasih kesempatannya. Dan terima kasih pada Pak Ishak sudah memaparkan konsep dasar dari pemantauan dokumen UKL-UPL. Saya ingin bertanya, ini kebetulan juga terkait dengan beberapa pekerjaan saya ya, itu mengenai pekerjaan telekomunikasi. Kebetulan saya itu penggelaran kabel laut gitu Pak Ishak. Di beberapa pekerjaan yang saya lakukan itu memang tidak semuanya atau sebagian besar tidak wajib AMDAL Pak, jadi hanya UKL UPL. Pertanyaan saya, apakah dokumen dan metode yang Bapak sampaikan tadi itu juga diterapkan untuk pekerjaan di laut Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak singgung ada biaya Pak ya untuk upaya kelola dan pemantauan lingkungan. Nah itu apakah ada besaran tertentu ataukah itu disesuaikan dengan kebutuhannya dari pemantauan itu sendiri Pak? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Benar yang pertama bahwa untuk kegiatan yang bersinggungan dengan perairan atau laut, itu memang sebagian besar itu pada umumnya wajib AMDAL, bukan UKL-UPL. Adapun kalau penapisannya di tim penapisan PTSP bahwa itu mengatakan cuma wajib UKL-UPL, isian dokumennya, kajian itu sama saja Pak, sama semua. Hanya yang akan membedakan itu analisis-analisis yang dikaji mengenai dampak kan lebih kepada perairan atau laut, bukan di daratnya, biota-biota yang ada di laut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait biaya penjaminan, besarannya itu tergantung daerah masing-masing dan memang akan dikaji melalui perda di daerah masing-masing, akan ditentukan nilainya bahwa untuk kegiatan A, B, dan C itu besarannya berapa saja. Jadi nanti itu diterbitkan dalam bentuk perda Pak untuk dana penjamin itu. Sementara begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga membantu ya Pak Edi Setiawan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ishak Bafadal mengenai materi malam ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, bagaimana Pak?
mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Ya, terima kasih untuk Pak Hari Eko sendiri. Insya Allah karena malam ini saya belum siapkan untuk contoh dokumennya. Nanti besok saya coba lihatkan contoh dokumennya, nanti saya share di grupnya ya. Terima kasih Pak Iskak, sangat membantu itu Pak untuk crash programnya Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak Hari. Ya Pak, nanti mungkin akan di-share ya Pak di materi nanti mengenai dengan pertanyaan tadi. 15. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ditanyakan? Ya, Oh baik. ya, satu lagi mungkin boleh tanya ya Bu ya, Bu Ya, moderator. silakan Pak. Pak Iskak, saya mau tanya itu kalau misalkan itu kan penggelaran infrastruktur telekomunikasi itu terkadang atau non telekom IT Pak ya, terkadang itu harus melalui jalur kita nggak tahu desktop study ini apakah dia melewati kawasan hutan lindung, kawasan KLH, atau perumahan rakyat, tanah adat. Nah itu apakah nanti misalkan kita ngajukan itu berasumsi itu wilayah yang dilewati itu tanah adat, ternyata itu hutan lindung. Itu yang membedakan antara IPL, UKL, dan AMDAL apa Pak? Artinya saya perlu pemahaman kapan AMDAL itu diwajibkan. Misalkan apabila ketemu kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, maka harus misalkan AMDAL atau itu cukup IPL atau bagaimana mungkin dapat gambarannya Pak, mohon izin. Terima kasih. Iya, jadi benar sekali Pak Hari ya, bahwa apabila suatu kegiatan itu bersinggungan dengan kawasan lindung, itu memang wajib AMDAL Pak. Jadi kalau bersinggungan dengan kawasan lindung, terus mempunyai dampak yang penting bahwa akibat kegiatan ini misalnya berdampak terhadap pencemaran yang cukup besar, berpotensi menghasilkan limbah, bahan berbahaya dan beracun, itu wajib AMDAL Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Hari. Ya baik Pak, semoga jawaban dari Pak Ishak. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, baik Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta lain. Dari narasumber kita, yaitu dalam hal ini Pak Ishak Mahfadal, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, atau berupa closing statement untuk materi malam ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, itu saya janji insya Allah nanti saya sharekan contoh dokumen UPL-UPL-nya sesuai permintaan peserta malam ini. Yang kedua, menjadi PR kita semua, kan ini saya lihat dari beberapa daerah, bahwa untuk ikut memperhatikan bahwa apakah sudah punya perda terkait tadi dana penjamin untuk pemulihan lingkungan. Seperti itu. Terus yang terakhir dari saya juga lupa tadi, tapi nanti bisa di-share di grup. Kalau memang ada rencana konsul terkait izin lingkungan atau persetujuan lingkungan hidup, itu bisa konsul ke kami. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Semoga di materi selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pak Ishak Mahfadal. Semoga kita berjumpa di materi lainnya lagi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar malam ini. Sampai jumpa di webinar kita insya Allah besok malam. Kita kembali melaksanakan webinar. Baik Pak, mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti materinya akan kami kirim.
beserta dengan record materinya, dan di akhir periode akan kami share sertifikat dari Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, mungkin terima kasih sekali lagi Pak Ishak. Semoga bergabung kembali nanti. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.